Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video inovasi pembelajaran atas nama Amiruddin SPDI, mahasiswa PPG UIN Alauddin Makassar. Yaitu bab 4, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama adalah sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat salat yang disebabkan karena lupa atau. Adapun tata cara sujud sahwi, yang pertama, sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasawuf akhir sebelum salam. Membaca sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yasbu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi, kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas khilafnya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh dan sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar salat maupun di dalam salat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat sajadah, yang pertama Quran surah Al-Araf, kemudian Quran surah Al-Sajadah ayat 32, kemudian Quran surah Araf ayat 206, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surah Maryam 58, kemudian surah Al-Hajj 77, dan sebagainya. Adapun tata cara sujud tilawah. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. Yang ketiga melakukan takbiratul ihram. Yang keempat sujud 1 kali, disunnahkan membaca doa sujud tilawah yaitu subhana wa ja'iya lillatina khalaqahu wa sawwarahu wa sakkamahu wa basarahu biwalihi wa quwwatihi fatabarakallahu asmul khaliqin. Kemudian kita bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan. Adapun tata cara sujud tilawah, yang pertama dilakukan di dalam salat. Orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir kembali berdiri untuk melanjutkan salam. Kemudian dalam salat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Apa hikmah melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud tilawah. Kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara sujud syukur, yang pertama diawali dengan niat sujud syukur. Yang kedua melakukan takbiratul ihram.
Yang keempat, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Kemudian bangun dari sujud. Kemudian, apa hikmah melaksanakan sujud syukur? Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada hikmah, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi kita semua sebagai hamba. Terima kasih atas inovasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.